Kasus pelecehan seksual kembali mencoreng dunia kesehatan Indonesia. Seorang calon dokter spesialis anestesi di RSUP Hasan Sadikin Bandung diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan. Menyikapi kasus tersebut, Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran selama 1 bulan. Keputusan diambil pada 9 April 2025 untuk memberikan waktu evaluasi internal, memperkuat pengawasan, serta membenahi sistem tata kelola pendidikan dokter spesialis. Di saat yang hampir bersamaan, kasus serupa juga terjadi di Garut, Jawa Barat. Seorang dokter kandungan diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien di sebuah klinik. Setelah videonya beredar luas di media sosial, pelaku langsung ditangkap pihak kepolisian kurang dari 24 jam. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Garut saat ini tengah melakukan pemeriksaan secara intensif. Sudah ada 2 orang korban yang melaporkan langsung tindakan pelecehan tersebut ke pihak kepolisian. Menurut Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang, pelaku tidak lagi membuka praktik sejak tahun lalu. Namun, penyidikan tetap dilanjutkan demi menegakkan keadilan. Jadi karena viral tadi malam, langsung kita atensi, polisi membentuk tim khusus baik dari Polres Garut bersama dengan Polda Jawa Barat, langsung menindaklanjut dan alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan yang bersangkutan. Demikian kita mendatangi klinik di sekitar Garut, ada klinik Karya Asta. Didapat informasi memang itu diduga terjadi sekitar bulan Juni 2024, jadi sekitar sudah 10 bulan yang lalu di lokasi. Namun memang sampai dengan saat ini baik masyarakat maupun korban itu belum ada laporan ke Polres maupun ke kantor polisi. Kami meskipun belum ada laporan dan belum ada konfirmasi demikian, tetap kami tindak lanjuti membentuk tim khusus untuk segera mengatensi dan menangani permasalahan-permasalahan ini agar tuntas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang melibatkan tenaga medis. Ia menegaskan praktik tak bermoral seperti ini tidak boleh ditoleransi dan penegakan hukum harus berjalan tegas tanpa kompromi. Kemenkes berkomitmen untuk memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan internal agar tak ada lagi ruang untuk kekerasan atau pelecehan seksual di lingkungan kesehatan. Kasus-kasus ini menegaskan urgensi reformasi etika dan profesionalisme di lingkungan tenaga medis agar dunia kesehatan kembali menjadi tempat yang aman dan terpercaya bagi masyarakat. Pemirsa, dunia kesehatan Indonesia belakangan ini tengah diuji dengan berbagai kasus serius. Di antaranya adalah kasus pelecehan seksual di RSHS Bandung, selanjutnya adalah pelecehan di Garut, dan hingga ada juga kasus perundungan massa dari pendidikan. Lalu bagaimana tanggapan dari Ikatan Dokter Indonesia menyikapi hal tersebut dan langkah ataupun upaya apa yang dilakukan untuk menciptakan suasana yang lebih aman, lebih baik, profesional, bahkan bisa dipercaya oleh semua pihak. Ikuti perbincangan saya bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia, yakni dengan ketuanya Dr. Slamet Budiarto di One on One. Permisi, Dok. Ya pemirsa, saat ini saya Anita Dewi sudah bersama dengan Ketua Umum PBID, Dr. Slamet Budiarto, SHMH Kes. Selamat pagi dokter. Pagi.
Saya panggilnya dokter berarti ya? Dokter aja. Dokter aja. Baik. Dokter, sebenarnya kita akan bahas sesuatu hal yang begitu penting yang masyarakat mungkin belum banyak sekali tahu nih dok. Terkait seperti apa sih sistem di kedokteran. Sampai akhirnya nih baru-baru ini belakangan ini mohon maaf dok ada info-info atau informasi berita yang kurang baik gitu, yang mencoreng nama baik dunia kesehatan khususnya tenaga ahli dokter. Seperti kasus di RSAS, lalu yang baru-baru ini masih hangat sekali kasus di Garut terkait dengan pencabulan dokter terhadap pasiennya, dokter kandungan, dan belum lagi yang sudah-sudah terkait dengan bullying di pendidikan. Dok, yang menarik buat saya bahas di sini adalah sebenarnya sistem yang baik yang harusnya seperti apa dok? Yang dimiliki oleh tenaga pendidikan atau instansi pendidikan kedokteran sendiri sehingga akhirnya melahirkan dokter yang baik juga untuk pasiennya. Boleh disampaikan dok? Terima kasih. Mungkin saya cerita mengenai profesi kedokteran dulu ya. Jadi untuk menjadi dokter itu tahapannya panjang, kemudian di pendidikannya lama, sampai mati juga pendidikan terus. Jadi sekolah selama 3,5 tahun sampai 4 tahun di kuliah kedokteran, kemudian masuk koas 2 tahun, kemudian masuk internship, jadi dokter, kemudian pendidikan spesialis. Setelah pendidikan spesialis masih sekolah terus sampai akhir hayatnya. Juga pendidikan dokter ini, profesi kedokteran itu kan dulu cikal bakalnya Hippocrates itu mengutamakan keluhuran profesi gitu loh. Jadi penuh etika. Jadi kita seperti profesi pilot lah. Pasien safety-nya sangat tinggi sekali. Mulai dari pendidikan akademis sudah diajari, kemudian masuk koas juga dilakukan sumpah juga. Selesai dokter disumpah juga. Dan sumpah itu luar biasa intinya maknanya, karena harus mengutamakan kepentingan pasien. Nah, sedemikian ketat tadi seharusnya seorang dokter itu dalam melayani pasien adalah menggunakan standar etik yang tertinggi, itu loh. Makanya kalau kita melihat survei-survei di Indonesia maupun di luar negeri, kalau survei profesi itu kan selalu dokter kalau nggak nomor 1, nomor 2, kepercayaan masyarakat. Masih tinggi ya dokter masih sangat tinggi gitu loh. Karena tadi ada standar prosedur, ada standar etik dan lain-lain. Nah, masalahnya lanjut setelah dokter itu maksudnya, dokter itu akan menjadi baik itu pengaruhnya banyak. Apa aja, mulai dari produksi. Jadi kalau jadi dipengaruhi oleh 3 hal. Jadi pendidikan yang baik, yang kedua adalah sistem pelayanan yang baik, yang ketiga adalah pembiayaan. Jadi kalau seorang dokter dihasilkan dari pendidikan yang baik, insya Allah dia akan baik selama sistemnya menjadi baik, termasuk pembiayaannya. Ini cenderung tinggi nih dok untuk Nah, kita tahu sendiri untuk jadi dokter itu biayanya sangat mahal. Iya, betul sekali. IDI sudah tak henti-hentinya mengatakan kepada pemerintah kenapa harus mahal. Padahal dokter ini termasuk tenaga kesehatan yang strategis gitu loh. Harusnya seorang dokter seperti di luar negeri tidak boleh mikir uang. Dia tahunya sebulan kerja melayani pasien, berapapun pasien dia digaji. Gitu loh. Seperti di Malaysia, Singapura, seluruh dunia seperti itu. Nah di Indonesia tidak. Per pasien kita obati dapat uang, nggak ada pasien tidak dapat uang. Akhirnya efeknya saingan nih antar dokter rebutan pasien. Rebutan pasien betul sekali. Di luar negeri nggak ada. Karena masing-masing batasannya adalah jam. Jadi standarisasi sendiri ya dok? Standarisasi sendiri. Itu sistem kita yang belum baik. Kita kembali kepada sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan kita harus diperbaiki, utamanya pembiayaan. Yang kedua adalah jam kerja, terutama yang pendidikan profesi, baik dokter atau koas maupun spesialis.
Di negara-negara Eropa itu kita dibatasi 40 sampai 50 jam per minggu. Itu Eropa. Eropa. Sementara untuk kita yang berlaku saat ini seperti apa? Untuk kita batasannya nggak jelas. Itu beda-beda. Beda-beda. Kemarin Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran 80 jam. 80 jam. 2 kali lipatnya standar Eropa. Nah, jadi itu pangkal permasalahannya. Jadi kita pendidikan profesi itu kan melayani pasien, ya kan? Yang harus dilindungi adalah pertama pasien itu sendiri. Betul sekali. Yang kedua dirinya sendiri juga harus dilindungi. Yang ketiga adalah institusinya. Kalau 80 jam atau di atas itu, maka dokter akan kelelahan. Betul. Bagaimana dia bisa sehari operasi sekian kali karena 80 jam per minggu. 80 jam tersebut. Sehingga akan mengancam pasien safety untuk pasien. Begitu pun juga dengan juga dengan dokternya capek. Nah, ini yang harus diperbaiki. Yang ketiga adalah pembiayaan. Jadi di luar negeri itu pendidikan residen itu dibayar. Ya, jadi di Indonesia selama 4 sampai 5 tahun sekolah spesialis ya itu tidak dibayar. Tidak dibayar. Ada insentif ya, tapi tidak ala kadarnya lah. Tidak sesuai dengan angka keekonomian. Itu sudah bertahun-tahun. Harusnya seorang residen itu dibayar. Akibatnya apa? Waktu sudah tersita, ya kan? Ya. 2, tidak mempunyai penghasilan selama 4 sampai 5 tahun. 5 tahun. Ini akan berakibat macam-macam. Timbullah salah satu faktornya bullying. Kriminal. Timbullah kriminal. Timbullah angka perceraian di tingkat residen juga besar. Tinggi ternyata ya, Dok. Ya, keempat, 4 perselingkuhan, ya kan? Itu kemarin yang dipaksa, yang suka sama suka kita nggak tahu. Lain halnya. Lain hal lagi. Nah, artinya ini harus segera urgen diperbaiki. Tapi sebenarnya sudah ada langkah nggak sih dari pihak ID atau ada koordinasi kah dengan pihak pemerintah untuk membahas terkait hal tersebut? Ya, kami sudah berkali-kali menyurati pemerintah, baik Kementerian Pendidikan Tinggi maupun Kementerian Kesehatan agar dibatasi. Nah, kalau nggak dibatasi, kita menyimpan apa namanya tadi? Bom waktu. Bom waktu. Iya. Kemarin ada usulan tiap tahun dites kejiwaan. Nggak usah tiap tahun, tiap bulan dites kejiwaan pun selama tadi sistemnya tidak baik, itu? Ya tetap ada pelanggaran. Gitu loh. Karena segitu krusialnya ya sebenarnya. Kejiwaan itu kan munculnya setiap saat. Pada saat normal di tes kejiwaannya normal, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi ketika hal itu di saat saya kelelahan, ya, di saat saya kelelahan, kemudian saya nggak punya uang, punya pasien secantik Mbak Anita, ya tergoda lah, ya kan, kayak gitu loh. Iya. Artinya itu hal-hal yang manusiawi. Ada niat, kalau nggak ada kesempatan itu nggak akan terjadi. Dan juga mungkin ada juga kriminal juga lah, hal-hal yang kriminal. Jadi memahami kasus Bandung itu harus holistik, tidak hanya pelaku tangkap selesai penjara, pecat misalnya dari ini selesai. Tapi nextnya bagaimana? Sudah ada pasien lain. Baik dokter, berarti berangkat dari kasus yang di Bandung tadi nih dok. Berarti seharusnya ada dong dok sistem atau regulasi khusus yang tegas yang mengatur terkait sebenarnya yang perlu masyarakat tahu nih dok. Sebenarnya seorang dokter ini dalam menjalankan tugasnya, profesinya sebagai seorang dokter, prakteknya tuh harus didampingi kah oleh perawat? Dalam step-stepnya seperti apa sih dok? Boleh dijelaskan dok? Itu masuk ke dalam sistem pelayanan. Bahwa di rumah sakit itu semua ada SOP-nya. Seperti seorang pilot mau menerbangkan pesawat itu ada SOP-nya semua. Ada checklist-nya. Sedikit. Ini SOP rumah sakit atau SOP profesi dari dokter sendiri? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena SOP profesi itu adalah kode etik kedokteran. SOP rumah sakit itu menerjemahkan tadi. Misalnya saya mau meriksa pasien, itu saya misalnya direktur rumah sakit, saya bikin SOP. Seorang dokter meriksa pasien tanpa ditemani keluarga harus ditemani perawat, gitu loh.
dan lain-lain. Terus bagaimana, kan kemarin ada pertanyaan, kok dokter tersebut bisa ngambil obat sendiri, dari mana? Dari mana? Harusnya SOP, kami ada standar akreditasi kan, itu udah bisa Mbak. Karena harus ada resep untuk siapa, yang ngambil bukan dokter, yang ngambil pasien atau perawatnya. Ya itu dilakukan oleh apoteker juga. Nah ini ada urutannya ya dok? Ada urutannya. Oke. Nah itu ada SOP yang harus diikuti. Terus kemarin nerima pasien dari UGD, bawa sendiri pasien, naik ke lantai 7. Loh, kok dalam UGD itu kan banyak orang, ada dokter senior, ada perawat, ada petugas keamanan. Kenapa diam aja? Gitu loh. Padahal itu rumah sakit yang sangat besar. Terakreditasi paripurna, kok seperti itu. Akhirnya apa? Masyarakat tidak percaya, tidak aman bagi pasien. Ya, timbul keresahan lah dari masyarakat. Jadi takut gitu ya dok ya untuk berobat di rumah sakit tersebut. Karena saya pribadi pernah lah ya menjadi seorang pasien dan saya agak janggal juga sebenarnya melihat kasus tersebut. Kok bisa sampai hal ini terjadi? Karena yang saya alami prakteknya di lapangan tidak seperti itu dok. Semuanya dokter itu hanya tindakan-tindakan khusus melakukannya, nggak sampai dia mendampingi langsung. Tidak sampai. Kami secepatnya akan membuat surat edaran untuk himbauan kepada seluruh dokter di Indonesia, anggota ID, agar memeriksa pasien itu tadi memenuhi, kalau nggak ada keluarga harus ada perawat yang menemani. Kemudian CCTV di ruang periksa juga harus izin pasien, tidak boleh tanpa izin pasien. Jadi itu mungkin saya kira bisa mengurangi itulah. Tapi di lapangan kan kami nggak ada. Di lapangan rumah sakit, direktur, klinik, ya kan? Ya itulah direktur rumah sakit yang akan melakukan pengawasan, gitu loh. Kalau masalah pelaku selesai ditangkap, tapi rumah sakitnya kan harus diaudit juga kenapa itu bisa terjadi dan berulang. Berulang ya, karena gitu bukan kali pertama kasusnya itu, bahkan ada 3 korban gitu ya dok ya, dengan kasus yang sama, case yang sama begitu. Dok, ini kan belum selesai yang mungkin sudah tuntas sementara yang di RSAS, walaupun belum gamblang begitu ya. Karena kita belum ada penjelasan resmi dari pihak rumah sakitnya. Betul. Ini ada lagi kasus di Garut ini, terkait juga dengan dokter kandungan yang melakukan tindak asusila terhadap pasiennya. Bagaimana tanggapan dokter sendiri selaku ketua umum tadi pagi saya udah telepon ketua ID cabang Garut, dokter kandungan juga. Mereka lagi melakukan investigasi proses. Dan apalagi ada CCTV di situ ya, saya nggak tahu siapa yang nyebar. Kok ada CCTV di ruang praktek gitu loh kan. Kita lagi melakukan tindak lanjut. Karena itu berada di luar rumah sakit, ID punya kewenangan untuk ke situ. Jadi kalau beradanya di luar rumah sakit, ID bisa tindak lanjut. Kalau rumah sakit kan institusi yang ada direkturnya, gitu loh. Ya intinya memandang masalah ini harus secara holistik, dari berbagai sudut ya. Jangan tiba-tiba ada kasus, oh ini jangan. Kita membuat penyelesaian bukan saat itu tapi ke depannya gitu loh. Jadi seperti itu. Baik dok, berarti untuk kedepannya ini dari ID sendiri ada rencana ya dok ya untuk menyusun pedoman khusus atau SOP yang harus dijalani, dipatuhi oleh semua anggota ID terkait juga dengan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan lah, seperti halnya kasus kekerasan seksual di lingkungan rumah sakit ataupun di klinik. Betul. Akan ada ya kami akan melakukan advokasi dalam waktu dekat, utamanya adalah jam kerja sama insentif untuk residen. Kami akan berkonsultasi kepada Komnas HAM apakah itu masuk pelanggaran HAM atau tidak, karena pelanggaran jam kerja, pelanggaran tidak dapat upah itu kan termasuk pelanggaran HAM. Yang kedua, kami sudah nyurati Menteri Pendidikan Tinggi, misalnya dalam penerimaan residen dan lain-lain. Kita akan memberi masukan, tes-tes apa yang dibutuhkan. Tapi sekali lagi tes kejiwaan itu tidak bisa jamin, tidak ada. Karena itu gangguan jiwa itu muncul sesaat, itu loh. Yang bisa tahu itu siapa? Orang sekitarnya. Orang sekitarnya, pengawasan gitu loh. Ahli jiwa nggak tahu. Berarti justru itu bisa diketahui oleh orang terdekat, berarti keluarga, perawat ya, yang sering bersinggungan lah ya dok. Di ruangan kantor itu bisa. Kalau pengawasannya
berjalan dengan baik. Balik lagi ke sistem ya dok ya yang berjalan. Berarti PR-nya adalah untuk menciptakan dokter yang baik, mulai dari pendidikan dok ya, karena akarnya dari situ sistem yang baik dan pembiayaan. Jadi ke depan memang saya akan advokasi kepada pemerintah pusat agar dokter itu jangan mikirin uang. Jadi dia ditanggung, jadi dia kerja aja. Jadi misalnya ada pasien datang, dia nggak mikir uang, tapi mikir bagaimana pasien ini sembuh, bagaimana pasien ini selamat, seperti di luar negeri. Nah kita kan enggak. Nah berarti kalau untuk kiblatnya kita sendiri nih dok, untuk terkait dengan aturan tadi, Malaysia dengan kita kan berbeda. Kita tuh acuannya ke mana dok? Ya, kita acuannya satu undang-undang yang berlaku, kan 40 jam. Di Eropa ya sama, ada 40, ada 50 jam. Di Amerika memang 80 jam, tapi angka bunuh diri di Amerika itu tinggi sekali untuk presiden. Makanya tidak perlu dicontoh. Kalau kita mau mencontoh ya Eropa yang punya safety-nya yang sangat tinggi, ya kan? Baik, berarti dengan terkait masalah sistem ini memang itu harus kita perbaiki, dirombak lagi ya dok ya. Dan untuk dari dokter sendiri pihak ini masih menunggu ya koordinasi dengan pihak pemerintah. Terus yang utama lagi adalah edukasi untuk masyarakat. Jadi seperti di pendaftaran, ini dari sisi rumah sakit harus dibuatkan SOP jika pasien datang sendiri, mau laki mau perempuan, itu ditawarkan gitu loh, atau dibikin peraturan nanti ditemani oleh suster atau apa, itu di pendaftaran harus sudah dimulai, mulai dikasih tahu penjelasan ya dok sehingga kalau pasien belum tahu, harusnya peran aktif dari pihak rumah sakit. Oh nanti kalau diperiksa harus didampingi kan itu. Yang kedua, masyarakat juga harus diedukasi, pakai flyer, pakai apa. Kalau diperiksa sebaiknya ada pendampingnya. Kalau nggak ada keluarga, ya dengan perawat, dengan petugas lain. Untuk apa? Satu, untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau perempuan ditemani perempuan, laki bisa ditemani laki. Karena kalau pas buka aurat kan begitu kan. Terus kan. Memang sebaiknya seperti itu. Tapi harus izin pada pasiennya dulu berkenan. Kalau pasiennya nggak berkenan ya gimana? Iya, benar sekali dokter. Baik dok, berarti ini tidak bisa bekerja atau berdiri sendiri ya dok? Tidak bisa berdiri sendiri. Koordinasi dengan instansi yang terkait juga, terkait mungkin tadi kan dokter bilang perlu ada penjelasan. Berarti butuh ada sosialisasi kepada masyarakat. Betul. Agar mengetahui seperti apa sih step by step-nya yang harus dilakukan ketika periksa ke dokter gitu ya. Oke, baik dokter. Dari sisi masyarakat, sisi dokternya juga harus dipenuhi haknya, sisi rumah sakitnya juga sistemnya diperbaiki, pengawasan, sistem pendidikannya, jam kerjanya itu harus diperbaiki. Kalau mau tercapai hasil yang pendidikan yang baik. Dokter yang baik dihasilkan dari pendidikan yang baik. Ya kan? Dokter yang baik dihasilkan oleh pendidikan yang baik. Jangan kemana-mana pemirsa, One on One akan segera kembali karena topik pembahasan kita semakin seru nih dengan Ketua Umum PBID Dr. Slamet Budiarto.